wa syukranillah, sholatan wassalaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya minta waktunya sebentar untuk mendengarkan sebuah materi, yaitu berpikir komputasional. Materi ini saya bawakan untuk memenuhi tugas pada pelatihan saya, yaitu pelatihan coding dan kecerdasan artifisial yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah BGP Sulawesi Barat. Oke Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi kita pada kesempatan hari ini, mungkin ada salah satu di antara Bapak bisa memimpin doa. Saya minta kepada Pak Munastar untuk memimpin doa pada pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita senantiasa menundukkan kepala dan seraya mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah di Allah Subhanahu wa taala apa yang telah disediakan oleh tema kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yu'afinu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fitan fil jasad wa siyadatan fil 'ilmi wa rizqan fil rizqi. Allahumma hawil alaina rizqa wa tadhib wa qadar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Pak Munastar. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, jadi saya sedikit akan memberikan ice breaking. Jadi ketika saya mengatakan siapa kita, Bapak Ibu menjawab kami guru SDN 011 Pamesean. Bisa? Bisa. Nah, kemudian kalau saya bertanya lagi, untuk apa kita datang ke sini? Kita datang ke sini untuk bersenang-senang. Jadi semuanya katanya bersenang-senang. Oke, dipahami Bapak Ibu? Siap. Oke, siapa kita? Kami di SDN 011 Pamesean. Untuk apa kita datang ke sini? Untuk bersenang-senang. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia. Langsung saja kita terjun kepada materinya, bahwa berpikir komputasional ini mengarah kepada bagaimana kemudian kita mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kompetensi abad 21. Pernah dengar kompetisi abad 21? Belum pernah kan? Nah, insya Allah kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Jadi langsung saja kita beralih ke, sebelum kita beralih kepada pembahasan berpikir komputasional secara mendalam, kita terlebih dahulu mengetahui definisi dari berpikir komputasional itu, di mana ternyata berpikir komputasional memiliki pengertian bahwa proses berpikir yang digunakan untuk merumuskan masalah dan solusi sedemikian rupa sehingga solusi tersebut dapat secara efektif dilaksanakan oleh pemrosesan informasi. Tentunya dengan apa? Manusia dan komputer. Jadi proses berpikir kita ini bagaimana kemudian kita bisa mempergunakan pengalaman, pengetahuan, dan bagaimana kita mengoperasikan komputer. Bukan hanya komputer Bapak Ibu, handphone. Selama ini kan kita sudah menganggap bahwa handphone dan laptop, komputer itu adalah sebuah kebutuhan, bukan lagi gaya hidup. Dulu orang kalau punya handphone, itu kan kalau punya handphone Nokia waktu masih jadul-jadul dulu, itu sudah dianggap sebagai orang hebat, orang kaya. Nah, saya pernah merasakan waktu saya kuliah. Ketika saya kuliah itu, handphone saya pada saat itu handphone yang paling tercanggih, 3230. Sudah di atasnya dari 6600, saingannya pada saat itu Nokia. Saat
di kantor saat teman-teman saya mengantungi handphonenya kemudian berbunyi tededen den tededen den tededen den den, gitu kan? Itu HP jadul kan? Ya. Tapi saya kalau bunyi dulu HP ku langsung menyanyi. Lagunya apa? Lagunya Gerindeng. I walk a lonely road, jangan lewat. Saya tidak angkat. Kenapa saya tidak angkat? HP ku coy, canggih. Dan mereka semua paham bahwa HP ku ini canggih. Jadi, ya saya rasa seperti ini tidak boleh kita tiru karena ini kesombongan. Oke Bapak Ibu, siap? Siap. Jadi kita sampai di sini kita sudah pahami bahwa ternyata handphone yang kita pakai Bapak Ibu itu bukan lagi gaya hidup. Makanya kalau ada orang yang punya handphone, iPhone canggih, kemudian pamer, tanya ini bukan waktunya bos. Sekarang itu handphone apapun yang kita butuhkan di dalam, selama biar murah kalau aplikasi itu sudah ada di dalam yang kita butuhkan, itu sudah cukup bagi kita. Oke? Jangan lagi kita bilang, wah saya harus pakai handphone iPhone yang mahal ataupun yang apa. Tapi tidak. Sesuaikan apa yang kita butuhkan di dalam. Kalau WhatsApp biar HP tadi 500-an. Karena kenapa kita harus berpikir komputasional ini adalah bagaimana kemudian kita bisa mengakses dan bisa menggunakan itu handphone. Biar mahal kita punya handphone kalau tidak bisa kita gunakan. Yang penting pada intinya kita bisa akses itu, kita bisa gunakan itu secara bijak. Saya terus terang contohnya Bapak Ibu, laptop saya ini hanya harga 4 juta. Tapi jangan lihat dari harganya, manfaatnya. Contohnya saat sekarang ini kan saya bisa manfaatkan itu Bapak Ibu, walaupun GSM-nya sudah rusak. Ya kan? Jadi bukan tentang bagaimana handphone itu mahal, tapi bagaimana bukan tentang merek dari yang kita gunakan itu mahal, tapi bagaimana kita memanfaatkan. Sampai sini kita bisa paham? Paham. Oke, sekarang kita lanjut kepada yang berikutnya. Sekarang kita kasih contoh ya, contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu? Nah inilah tadi. Kalau kita misalnya di pendidikan, bagaimana kita membuat perangkat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sebelum mengajarkan ada namanya perangkat pembelajaran ya. Perangkat pembelajaran itu sekarang tidak bisa kita buat kalau tanpa harus bantuan komputer. Itu contohnya kan harus kita mengerti. Kalau tidak ada kita dapatkan harus kita searching di Google. Betul tidak? Betul. Ya, jadi memang kita ini dipaksa untuk harus pintar menggunakan komputer Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu ini seorang guru, kita ini seorang guru harus tahu itu. Makanya tadi saya bagi-bagikan itu apalagi namanya ada yang punya buku pelajaran itu memang harus kita bisa itu akses yang pergunakan itu Pak. Jangan hanya diambil gaya hidup itu handphone tak Pak, pergunakan dengan seperti ini Pak dalam pendidikan. Bagaimana kita bisa mengakses semua hal-hal yang sifatnya positif, terutama dalam hal pendidikan. Sampai sini dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke, yang selanjutnya mencari rute perjalanan. Nah ini kalau kita tersesat, mungkin Bapak Ibu di sini sudah mengalami hal semacam ini. Kalau misalnya mau ketemu sama seseorang, baru tidak apalagi namanya mau ketemu sama seseorang kan, tidak tahu lokasinya di mana, biasa dia kirim apalagi namanya map, Sherlock. Ya ini salah satunya cara penggunaannya. Itu tata cara berpikir komputasional dengan menggunakan jalur rute jalan. Ini hanya satu contoh saja Pak. Kemudian yang selanjutnya lagi, kalau kita memasak, ibu-ibu kan suka masak kan? Iya. Suka. Ibu-ibu pasti harus masak, karena untuk masak untuk suaminya kan? Bagaimana caranya supaya kita bisa masak? Pergunakan handphone tak? Pergunakan itu handphone tak untuk mencari resep-resep makanan yang enak. Kan banyak itu, TikTok, YouTube, tutorial bikin kue bolu yang paling enak, ya kan? Bisa. Jangan hanya digunakan nonton yang tidak bermanfaat. Ini khusus ibu-ibu ini. Kalau suka masak ya. Kalau tidak tahu misalnya bikin kue apa lagi nih, bikin kue lapis, tinggal dicari tutorialnya di YouTube. Bagaimana tata cara membuat kue lapis? Itu mempergunakan itu tata cara berpikir komputasional kita. Bagaimana kita bisa mengoperasikan itu komputer dengan hal-hal semacam itu yang tidak kita ketahui. Kemudian yang selanjutnya kita langsung saja mempresentasikan waktu.
Apa itu kompetensi abad 21 inilah? Kumpulkan keterampilan, pengetahuan, dan karakter yang dianggap penting bagi keberhasilan individu di abad 21, terutama dalam lingkungan kerja dan sosial teknologi yang selalu berubah. Tidak paham, Ibu? Paham? Diam tidak paham, saya juga tidak paham maksudnya. Maka dari itu mari kita telusuri apa maksud dari kata-kata ini. Abad 21 bukan hanya sekedar pengetahuan. Kenapa? Karena bukan hanya apa yang Anda tahu, tapi apa yang dapat kita lakukan untuk menghadapi masa yang akan datang. Jadi bagaimana kita dituntut untuk berpikir ke depan. Abad 21 itu tahun 2100. Jadi apa yang akan terjadi di abad 2100? Sebelumnya itu mari kita bernostalgia Bapak Ibu ya. Ada di sini. Perhatikan gambar-gambar berikut. Mari kita sama-sama bernostalgia. Dan berpikir apa yang akan terjadi ke depan. Oke? Sekarang ini gambar antara robot dan manusia. Seakan-akan mau mau berkelahi, maksudnya begitu. Mau duet. Bapak Ibu tahu alat ini? Tahu. Ini namanya rakapeng. Ya, Kalau di kampung bukan? sama nih. Saya kurang paham. Ini mungkin masih digunakan di tempat Ibu ya? Iya. Masih digunakan. Di kampung saya, ini digunakan pada saat nenek saya yang masih hidup. Dan nenek saya saat sekarang ini mungkin sudah jadi tulang belulang atau mungkin sudah hancur. Pada tahun berapa ini dipakai di kampung saya? Itu kalau tidak salah pada tahun 50-an. Setelah itu, setelah itu ada namanya begini Bapak Ibu. Banting. Mas sampah kan kalau di kampungku itu bahasa Bugis mas sampah bilang orang. Pakai di kita perubahan dari ini menjadi begini kan? Ini dari segi pertanian. Betul. Mungkin bernostalgia kita. Setelah tidak berguna lagi itu di atas, itu orang begini mas sampah lagi kan? Setelah itu, begini lagi orang. Terus, betul tidak? Betul. Sekarang kan masih begini orang. Tapi kalau di kampung saya sudah tidak ada yang seperti ini Bapak Ibu. Yang begini lagi orangnya. Pakai. Itu sana. Yang begini lagi. Mobil pasangking. Sekarang dari segi pengertian tadi kompetensi abad 21 adalah bagaimana kita mempersiapkan hal-hal yang terjadi ke depannya. Dulu begini Bapak Ibu, satu kampung turun. Sama, masih. Ini sudah mulai berkurang. Sekarang ini sudah mulai berkurang lagi. Jadi kita harus mempersiapkan ke depannya. Jadi kalau tidak ada kita tidak mampu untuk mengoperasikan komputer ataupun apapun itu, kita akan ketinggalan zaman Bapak Ibu. Tetap ketinggalan zaman. Sekarang kita bernostalgia lagi. Kita lebih banyak berpikir ke belakang ini untuk mempersiapkan ke depannya itu planning. Ini Bapak Ibu pasti punya begini. Ini namanya radio siaran. Yang diputar-putar dulu itu kan? Betul Bapak Ibu, diputar-putar kan? Siaran dari apa masih sistem apa lagi namanya itu AM ya? Sandiwara radio. Ya sandiwara radio ada dulu itu. Yang request online via apa gitu, via tensi. Oke, bersama saya dengan Ahmad Rizal yang berkunjung di Pancaroskan di Kecamatan Arali. Yang merequest langsung saja kita baca tensi selanjutnya. Ada dulu kan seperti itu. Setelah seperti ini berkembang ada namanya tape. Mungkin Bapak Ibu Radio kita. masih memiliki sama ini dengan bahasanya radio kita. Waktunya siapa lagi? Penyanyi andalan Pak Munastam yang tadi malam kita nyanyikan. Mansures. Luar biasa. Saya sampai ketiduran dengar suaranya Pak Bapak ini menyanyikan lagunya apa Mansures Pak? Imam As-Arifin. Imam As-Arifin. Itu kan masih masa-masanya Imam As-Arifin ini. Setelah itu muncul ada begini. Ini namanya tape, sekaligus ada pitanya, ada juga DVD-nya. Ya, ditindis-tindis. Ada juga remote-nya kan? Dan setelah itu berkembangnya waktu, itulah yang kita gunakan ya seperti itu. Ini contohnya.
tidak digunakan lagi ini yang begini. Jadi perubahan yang sangat luar, perubahan dengan makin adanya zaman, mati dan mati. Akhirnya seperti inilah yang kita pakai, seperti itu, wireless. Sekarang dari segi TV, dulu kita pakai begini, yang hitam putih kan, betul Bapak Ibu kan? Mungkin Bapak Ibu sudah memiliki, ada yang memiliki seperti ini, masih memiliki. Yang hitam putih itu masih siarannya si Pitung itu tinggal TVRI dulu. ya TVRI dunia dalam berita kan? Waktu Pak Soeharto, Ya waktu masa-masa turunnya juga 96 pada saat itu. Setelah itu muncul televisi seperti ini, televisi tabung. Dan ini masih banyak kita pakai. Ya. Sekarang setelah muncul seperti ini, beberapa tahun kemudian muncul yang namanya LCD. Ini Toshiba. Ini namanya LCD. Layar datar yang tipis. Nah, itu. Dan ini sudah mulai, ini juga TV LPD aneh. TV LCD ini juga sudah mulai hilang setelah munculnya seperti ini. Ini namanya TV Android. Sekarang kita berpikir ini, berubahnya zaman. Bahkan ini dulu mahal sekali nih, orang kaya kalau punya begini. Pada masanya. Betul tidak Bapak Ibu? Ya kan? Sambil kita ini istilahnya bernostalgia kan, kita kan datang ke sini untuk lagi-lagi kita datang ke sini untuk sekarang handphone. Pasti ada salah satunya pernah yang memiliki handphone seperti ini. Betul tidak? Ini Nokia ini. Ya kan? Dulu saya pernah punya Enggi. Itu saya yang pernah saya punya di sini. 330 di di sini. Ya kan? Di sini lagi aja. Mungkin Bapak Ibu pernah memiliki salah satunya yang seperti ini. Ini kan handphone, ini sudah mulai canggih sekarang. Kita masuk handphone ya. Handphone seperti ini itu hilang setelah datangnya kemarin Windows Phone. Setelah datang Windows Phone, gagal di pasaran, muncul HP seperti ini Mito. Mungkin Bapak Ibu pernah punya kerasaan suara itu. Iya kan? Setelah Mito muncul seperti ini BlackBerry. BlackBerry kan? Nah, setelah BlackBerry hancur setelah hadirnya ini. Ini Android. Ini Toshiba. Setelah ini juga sudah mulai juga udar ini Android dengan hadir dengan berkembangnya selalu ini iPhone. Tapi tidak bisa kita beli. Mahal. Tapi insya Allah kita usahakan. Bapak Ibu saya doakan mudah-mudahan sertifikasi. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita terima P3K. Amin. Kita bisa beli iPhone. Amin. Kalian dua. Sekarang lagi dari segi pendidikan, kita pindah ke pendidikan ini. Ya. Itu contohnya. Betul. Dulu itu saya masih sekolah pakai begini, papan tulis kita dengan kartu. Setelah itu ada namanya spidol, whiteboard ini yang kita pakai sekarang. Dan setelah adanya ini, lama-lama ini juga sudah mulai, udah dengan adanya ini proyektor yang seperti kita pakai Bapak Ibu. Tidak menulis bikin lagi, tidak capek-capek bikin lagi, ya kan? Dengan kinerja seperti ini, sepertilah kita yang lakukan saat sekarang ini. Tinggal begini-gini kan, tidak menulis buka lagi, ya kan? Jadi harus kita itu bagaimana berpikir ke depan Bapak Ibu yang terjadi. Jadi harus kita berpikir kompetisional bahwa yang saat sekarang ini akan ketinggalan zaman dan akan kita sisihkan dengan keadaan. Jadi harus kita memang betul-betul mempersiapkan bagaimana yang akan terjadi ke depan. Dengan cara apa? Terus belajar terus belajar mempergunakan media sosial dengan bijaksana. Bagaimana memang kita bisa mengoperasikan itu. Lagi-lagi saya sampaikan, bukan soal mereknya, bukan soal mahalnya handphone tapi bagaimana kita bisa menggunakan dan menguasai aplikasi yang ada di dalam. Itu aja. Selanjutnya, kembali. Kita banyak-banyak gambar ini Bapak Ibu, bukan materi. Saya itu kalau materi, ada yang pernah Bapak Ibu pasti tahu ini mesin ketik kan? Ya. Awas. Dulu waktu di kantor kita sekolah pakai begini. Ya kan?
Masih ada tuh di kantor desa sekarang. Nah, masih ada, bahkan masih ada sekarang. Ini sudah bahan unik, barang antik ini. Bisa dibeli mahal itu sama kolektor itu. Setelah itu ada namanya Windows 98 begini. Yang masih pakai disket. Di warnet itu banyak. Nah, banyak di warnet biasa. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai datang komputer, bilang ini sudah mulai ada komputer seperti ini. Ya. Ini komputer jadul yang masih pakai disket, masih bahkan flash disk. Nah, toh tidak pakai flash disk pada saat itu disket gitu. Yang terbatas penyimpangannya. Setelah itu muncul seperti ini yang komputer biasa atau yang kita pakai sekarang, ya kan? Ya. Nah, setelah lama-lama ini juga sudah mulai setelah adanya muncul laptop yang super canggih. Saya ambil contoh ini saja ROG. Nah, inilah laptop impian saya, makanya saya tampilkan di sini. Mudah-mudahan saya bisa beli. Amin. Terakhir harganya kemarin ini yang seperti ini AS Plus. Ini AS Plus ada mentum untuk pilih sangkut ini harganya ini. Kemarin sempat saya cek 35 jutaan. Oh iya. Jadi 10 laptop begini baru satu begini. Oke, bisa dipahami Pak Ibu? Bisa. Oke, sekarang inti kompetensi. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Inti kompetensi abad 21 dan inti daripada pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kemudian yang paling pertama kita harus pahami critical thinking. Apa itu critical thinking? Bagaimana kita harus berpikir kritis. Bagaimana cara kita berpikir kritis? Tanya nih sama diri kita sendiri, bilang apa yang akan saya lakukan ke depannya. Kira-kira dengan pengetahuan, dengan kemampuan kita saat sekarang ini untuk mengoperasikan IT, sampai di mana kemampuan kita? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah creativity. Bagaimana kita meningkatkan kreativitas kita? Dan kreativitas kita dalam artian ini karya kita. Bagaimana kita terus berkarya? Jangan mau ketinggalan zaman itu. Walaupun di daerah terpencil, jangan mau ketinggalan. Kita juga bisa untuk mempelajari hal-hal yang bisa kita persiapkan ke depannya itu. Jadi seperti inilah tadi. Bagaimana kemudian karena dipaksa itu dituntut, tidak bisa logik, tidak bisa apa, tetapi dituntut di dunia pendidikan itu. Bagaimana kita bisa mengetahui itu apa lagi namanya? Itu SIM PKB tak semua, akun belajar ID, info GTK. Kalau tidak tahu Bapak Ibu seperti kita yang terjadi itu, kita bisa dibodoh-bodohi oleh orang karena tidak ditahu sih jalurnya. Jadi harus memang kita kreatif, harus kita berpikir bagaimana kedepannya nanti yang akan terjadi. Kemudian komunikasi dalam artian ini tentu berhubungan dengan sosial kita kepada sesama manusia. Bagaimana kita memperbaiki bicara atau ucapan tak jangan sampai menyakiti perasaan orang. Karena menyakiti perasaan orang, jangankan isu dendam yang akan datang. Tidak mau jampani orang kadang. Nah, benci orang. Jadi pengetahuan kita tidak bisa berkembang. Jadi makanya itu betul yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa itu lebih tajam daripada pedang. Nah, kalau kaitannya dengan berpikir komputasional, bagaimana kemudian kita bisa merangkai sebuah kata yang baku dan dapat dipahami oleh orang lain. Karena ada namanya sistem AI, Artificial Intelligence. Saya edit video Pak, edit foto, hanya dengan melalui kata-kata saya sampaikan. Buatkan saya video dalam bentuk begini, buatkan saya foto yang pakai songkok, yang pakai jas baju hitam, latar hitam. Jadi Pak, hanya foto kepala saya, ada buktinya Pak Anwar. Itulah yang foto saya yang jadi saat sekarang ini yang saya tampilkan di PPG. Karena dari hasil chat GPT saya tidak punya jas. Di mana kamu pinjam jas gendut sekali Kak? Jadi terpaksa melalui chat GPT, Artificial Intelligence, jadi foto saya latar merah pakai songkok. Yaitu bagaimana komunikasi dalam artian itu. Kemudian yang terakhir collaboration. Ini yang paling penting Pak, collaboration. Artinya collaboration itu adalah bagaimana kemudian kita bekerja sama. Pak, mari kita saling bekerja sama. Kalau kita di dunia pendidikan ada Pak Kepala Sekolah sebagai atasan tak. Kalau misalnya di sekolah SDN nomor 11 ada Kepala Sekolah atasan tak. Ada saya sebagai operator, ada Bapak Ibu sebagai guru. Tapi jangan kita anggap bahwasanya itu adalah apalagi jarak untuk menghancurkan hubungan sosial kita. Artinya jangan dijadikan sebagai jarak untuk jarak arogansi sosial Bapak Ibu. Misalnya Kepala Sekolah harus tidak Bapak Ibu.
sama-sama kita di sini untuk belajar. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Cuma memang wewenang dari beliau harus memimpin kita. Dan tugas kita adalah taat kepada pemimpin kita. Artinya apa yang disampaikan kita harus dengarkan dan kita harus siap diarahkan. Karena memang saya saja Bapak Ibu terus terang sudah kurang tidur saya ini karena memang saya betul-betul karena beliau adalah atasan saya. Oke? Siap Bapak Ibu? Kembali kita semangat dulu. Tepuk tangan dulu. Tadi saya tanya, apa lagi itu? Siapa kita? Guru SDN 011 Pamusia. Kita datang ke sini bersenang-senang. Coba ulangi. Siapa kita? Kami guru SDN 011 Pamusia. Kita datang ke sini untuk Bersenang-senang. asik. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala ucapan yang tidak sengaja terucap dan menyakiti perasaan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.